Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Melida. Saya mahasiswi Universitas Pamulang jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri pengantar aplikasi komputer dengan judul ICT. ICT adalah Information and Communication Technologies atau yang biasa dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Contoh-contoh cakupan ICT. Teknologi yang termasuk dalam cakupan ICT contohnya yaitu modem, komputer, jaringan, internet, hard disk, memory card, DVD atau CD, dan printer, dan masih banyak lagi. Manfaat ICT dalam pendidikan yang pertama adalah mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan profesionalisme guru. Peran ICT dalam pendidikan. ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Artinya, dengan ICT sumber ilmu pengetahuan menjadi begitu kaya, bahkan melimpah, baik ilmu pengetahuan inti dalam pelajaran sekolah maupun sebagai materi pengayaan pembelajaran. Yang kedua adalah ICT sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia dan media pembelajaran hasil olahan komputer seperti grafik, foto, gambar, dan media grafis. Yang ketiga yaitu ICT sebagai standar kompetensi. Artinya, ICT sebagai mata pelajaran yang kita kenal mata pelajaran TIK. Mata pelajaran ini berisi standar kompetensi. Dan yang terakhir, ICT sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal ini, ICT sebagai saran yang melengkapi fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, terutama fasilitas-fasilitas yang bernuansa elektronik seperti laboratorium, komputer, peralatan di laboratorium bahasa, dan studio rekaman suara. Prinsip-prinsip penggunaan ICT dalam pembelajaran, yaitu efektif dan efisien. Penggunaan ICT harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengefektifkan belajar. Yang kedua adalah menarik. Artinya, dalam prinsip ini, pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing keingintahuan yang lebih. Pembelajaran yang tidak menarik dan memancing keingintahuan yang lebih akan berjalan membosankan dan kontraproduktif untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak pembelajaran menjadi bernilai lebih daripada tanpa menggunakannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian, up-to-date, kemodernan, dan keterbukaan. Beberapa model penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran yaitu CAL, Computer Assisted Learning, atau CAE, Computer Assisted Instructional. Computer Assisted Learning yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer, merupakan offline program instruksi sehingga tidak tergantung pada akses ke internet. Yang kedua adalah e-learning. E-learning sering dihubungkan dengan aktivitas yang menggunakan komputer dan dilakukan secara interaktif dan simultan. Yang ketiga, web-based learning. Web-based learning atau pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Netscape. Yang keempat adalah online learning. Online learning adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi-materi ajar yang dapat dibaca dan diakses melalui komputer. Yang kelima, distance learning. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh melibatkan interaksi jarak jauh antara guru dan siswa, sehingga guru dapat secara langsung mengawasi siswanya. Dampak penggunaan ICT yaitu pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan ICT atau TIK bisa dibuat menjadi lebih menarik. Yang ketiga, dalam belajar, baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya internet. Namun, dibalik dampak positif
terdapat dampak negatif pula, yaitu dalam pembelajaran yang menggunakan internet yang tidak dibatasi, seringkali pelajar menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.